Presiden Joko Widodo telah terus terang menyatakan akan cawe-cawe dalam proses pemilihan presiden tahun 2024. Alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara. Pernyataan dari mantan wali kota Solo ini notabene telah menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Ironis lagi, hal ini dilakukan secara sadar oleh Jokowi. Kaitan dengan statement Jokowi yang mengatakan harus cawe-cawe untuk urusan bernegara, menurut saya ini kemunduran demokrasi. Karena baru kali ini ada presiden mengendorse, presiden aktif mengendorse gubernur aktif untuk menjadi presiden, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya di sini kita lihat bahwa ketika seorang presiden yang adalah seorang pemangku jabatan pemerintahan resmi, seorang kepala negara sudah melakukan kegiatan atau sudah melakukan cawe-cawe, artinya ini juga bisa akan sangat mungkin ditiru oleh pejabat negara lain yang juga akan melakukan hal yang sama, yakni melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam proses berdemokrasi dan pilpres mendatang. Bisa juga dilakukan oleh ketua MK, oleh ketua KPK, oleh anggota legislatif dan pemangku jabatan resmi lainnya. Karena biar bagaimanapun seorang kepala negara itu harus memberikan tauladan yang benar. Let's get together and feel alright. Sangat berbahaya dan ini tidak boleh terjadi. Maka seluruh rakyat Indonesia harus mengawal proses demokrasi ini. Teruslah bersuara, pakar-pakar hukum teruslah bersuara, kemudian politisi-politisi yang masih bersih teruslah bersuara untuk melawan secara nasional, dalam tanda petik bahwa melawan ini sudah merupakan tindakan ekstra konstitusional. Ini wacana, ini baru wacana, jadi belum lahir menjadi satu tindakan. Jadi ini baru wacana yang berbahaya, karenanya kita lawan lagi dengan wacana. Kita sebagai warga negara dan saya sebagai ketua simpul relawan terus harus merasa optimis bahwa proses demokrasi di 2024 nanti, yakni pilpres, pemilihan langsung, akan tetap bisa kita laksanakan dengan baik di bawah seorang presiden yang demokratis. Jadi Jokowi tetap seorang manusia biasa, biar bagaimana dia punya punya pemahaman yang bisa diberikan masukan-masukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya tetap optimis dan semua yang disampaikan tadi saya yakin asumsi, dan kalaupun Jokowi akan melakukan itu, percayalah bahwa Jokowi akan mengakhiri pemerintahannya sebagai presiden RI ke-7 dengan su'ul khotimah atau dengan tidak baik-baik saja, dan itu sangat berbahaya buat dia pribadi dan keluarganya serta orang-orang terdekatnya. Sementara di channel YouTube PKS, politikus PKS, yakni Mardhani Alisera, menyatakan bahwa seharusnya Jokowi menghargai demokrasi dan tidak merasa sok tahu alias paling tahu sehingga tidak merusak aspek jujur dan adil. Mardhani menilai bahwa siapa saja yang main api akan terbakar sendiri. Cawe-cawe di penyiapan siapa yang melanjutkan di 2024 bukan langkah yang baik, ya. Karena 3 hal. Yang pertama, likuli marhalah rijaluha, setiap zaman ada orangnya. Dulu ketika Pak SBY mendesain MT3EI, ya, bagaimana pembangunan ekonomi, kemudian Pak Jokowi melanjutkan, semua tidak digunakan oleh Pak Jokowi dan tidak ada masalah. Karena Pak Jokowi memang punya tantangan yang berbeda, punya konteks yang berbeda. Sehingga ketika Pak Jokowi ingin mencoba mengikat masa depan dengan masa sekarang, pikiran-pikiran inovasi, semangat di depan yang tantangan dan demikian berat dengan asumsi yang sekarang, buat saya ini berbahaya. Ya. Berbahaya karena bisa menjerumuskan masa depan bangsa kepada masa lalu. Kita sudah punya banyak pengalaman bagaimana para tirani mencoba untuk membungkam para penentangnya. Dan dalam pandangan saya, niat Pak Jokowi cawe-cawe tidak bisa dilepaskan dari desain
siapa saja yang bisa melanjutkan. Karena kalau dilihat dari penjelasan teman-teman jurnalis yang diundang, ada poin 3 saya ingat tuh. Memastikan kelanjutan agar proyek-proyek strategis nasional bisa jalan. Lagi-lagi niatnya baik, katanya jendela kita untuk menjadi negara maju tinggal 13 tahun. Tapi lagi-lagi buat saya, asumsi-asumsi dan semangat-semangat yang ada itu perlu betul-betul bijak diberikan haknya kepada rakyat. Jangan merasa paling tahu, apalagi sok tahu. Jangan merasa paling berhak, apalagi bisa menentukan hak. Biarkan rakyat yang menentukan siapa pemimpin di masa depan. Itu poin pertama, Dik. Poin kedua, saya malah melihat ini bisa merusak aspek jurdil ya, jujur dan adil ya. Selama ini Pak Jokowi dengan segala usahanya berusaha untuk mendukung calon-calon yang quote and unquote dianggap bisa meneruskan legasinya. Padahal mestinya seorang presiden, seorang kepala negara mikirnya adalah bagaimana bangsa dan negara, bukan diri pribadi apalagi kelompoknya. Dengan sikap mau cawe-cawe seperti ini, siapa main air dia akan basah, siapa main api dia akan terbakar. Saya agak khawatir. Dan biasanya kelompok-kelompok yang sudah merasa diri besar itu ada pada titik kulminasi untuk menuju kehancuran. Karena itu hati-hati. Senada itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno kepada Kompas TV menyebut bahwa Jokowi memiliki kepentingan di pemilu 2024. Melalui pernyataan cawe-cawe ini, Jokowi ingin menjamin programnya terus berjalan melalui presiden yang dipilihnya pada 2024. Bagi Jokowi, menurut Adi Prayitno, presiden selanjutnya harus berasal dari lingkungan terdekatnya supaya program-program strategisnya bisa dilanjutkan. Saya kira Jokowi ingin memastikan kepada publik bahwa di 2024 Jokowi itu akan cawe-cawe terkait dengan urusan Pilpres. Jokowi itu adalah tipikal pemimpin yang langsung menerjemahkan bulian dan kritikan publik menjadi kenyataan. Dari dulu Jokowi disebut sebagai orang yang terlampau sibuk memberikan endorsement dan dukungan politik kepada calon tertentu, misalnya kepada Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi, bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe. Tapi cawe-cawenya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik, bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres bahwa yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda, tapi gerakannya harus sama-sama ke depan. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Karenanya ketika Jokowi bilang bahwa sekalipun jogetnya itu beda di Pilpres 2024, tapi harus maju ke depan jogetnya, itu menegaskan orang seperti Anies Baswedan bisa bertanding. Kalau itu kemudian menang, tentu jogetnya tidak ke depan, tapi ke belakang. Karena Anies ini adalah antitesa, orang yang selama ini berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Saya kira dua hal itu yang sepertinya ingin ditegaskan oleh Jokowi soal cawe-cawe. Satu sisi ingin memastikan pemilu berjalan dengan damai, tapi pada saat yang bersamaan, Jokowi juga ingin memastikan yang di presiden adalah orang yang memiliki tarikan nafas politik yang seirama, yang memiliki joget politik yang sama dengan Jokowi. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.
Wah, kaget. Gitu. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja.